Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini AK Bimbingan Belajar akan berbagi cara mengerjakan soal-soal variasi dari akar ya. Dari akar, soal-soal ini biasa keluar di soal-soal ujian ya, terutama untuk yang soal-soal CPNS atau soal-soal TIU gitu ya. Bagaimana pembahasannya? Oke, kita langsung saja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal berikutnya ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke soal pertama ya. Di sini ada soal nilai dari akar 12, akar 12, akar 12, akar 12 sampai seterusnya adalah. Nah, ini kan berarti dia dikali ya sebenarnya ya. Akar 12 di dalamnya dikali lagi akar 12, di dalamnya dikali lagi akar 12 dan seterusnya ya. Ini kalau cara panjangnya ya. Kalau cara panjangnya kita bikin permisalan ya, kita bikin permisalan. Misalkan kan di sini soalnya seperti ini kan ya. Di sini akar 12, akar lagi 12 ya kan, akar lagi 12, lalu akar lagi 12 dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan kakak bikin permisalan ya. Misalkan ini adalah X ya. Jadi akar 12, akar 12, akar 12 ini adalah X gitu kan. Nah, lalu dua-duanya kakak pangkatkan ya, kakak pangkat 2 ya. Jadi yang akar 12 ini kakak pangkat 2, jadinya 12 ya kan. Lalu yang ini kan sisanya ya, sisanya masih tetap akar 12, akar 12 ya, akar 12 ya, dan seterusnya ya. Berarti di sini X-nya juga kita pangkatkan 2 ya, karena ini tadi yang pertama pangkat 2, ini juga kita pangkatkan 2 ya. Nah, berarti kan yang ini ya, yang ini itu kan sama dengan X ya. Yang ini tuh kan sama dengan X, karena yang ini belum dipangkatkan kan, belum dipangkatkan 2 yang ini ya. Sedangkan yang belum dipangkatkan itu adalah X. Berarti di sini 12 dikali X gitu kan, sama dengan X pangkat 2. Nah, di sini yang ada variabelnya kita pisahkan dengan yang ada variabelnya. Berarti 12-nya tetap di sini. Lalu X pangkat 2, lalu yang X ini loncat ya. Yang tadinya kali jadi bagi kan gitu ya. Nah, di sini kan kalau ada perpangkatan, kalau dibagi itu sama jadi kurang kan. Ini kan sebenarnya ada pangkat 1 kan ya. Berarti 2 dikurangi 1 jadinya X ya. Jadinya 12 sama dengan X ya. Jadi hasilnya berapa? 12 ya. Jadi intinya kalau ada perkalian akar, perkalian seperti ini dan angkanya sama ya, berarti hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Jadi cara cepatnya tinggal 12 gitu aja. Kalau ininya 13 langsung aja tulis 13 gitu. Kalau 14 tulis aja langsung 14. Seperti itu ya. Good. Oke, kita coba cari soal lain ya. Ya, adik-adik, berikutnya ada soal seperti ini ya. Nilai dari akar 8 dibagi di dalam akar 8 dibagi lagi dalam akar 8 dibagi lagi dalam akar 8 ya. Berapa nih nilainya ya? Caranya sama ya, seperti tadi yang perkalian ya. Di sini kan kita ibaratkan akar 8 dibagi akar 8 dibagi akar 8 ya, dibagi lagi akar 8 dan seterusnya ya. Kita ibaratkan ini X ya kan, sama kayak tadi ya. Nah, dua-duanya kita kuadratkan. Berarti kan yang awal ini akar 8 kita kuadratkan, berarti menjadi 8 ya. Berarti di sini juga X-nya kita kuadratkan. Nah, yang ini kan masih X ya. Yang ini kan masih X gitu kan, belum dikuadratkan, baru yang depan saja. Berarti ini adalah dibagi X kan, seperti ini ya. Nah, yang ada variabelnya kita pisahkan dengan yang ada variabelnya kan. Nah, di sini kan 8 sama dengan X pangkat 2. Yang tadinya di sini adalah bagi, karena loncat sama dengan jadi kali kan, kali X kan gitu ya. Maka 8 sama dengan, nah kalau tadi di atas bagi itu dikurang, berarti kalau X itu
ditambah, berarti pangkat 2 ditambah pangkat 1. Jadi X-nya adalah X pangkat 3 kan ya, karena kita mau nyari X-nya ya kan. Berarti di sini 8-nya ini kita rubah juga dalam pangkat 3. Berarti berapa? Caranya kan berarti kalau di sini X pangkat 3, berarti bilangan berapa dipangkatkan 3, hasilnya menjadi 8. Berarti berapa? 2 kan? Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, di sini 3 pangkat 3 sama 3-nya sudah sama ya. Kita coret. Jadi X-nya adalah 2 ya. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah 2. Nah, ini untuk pembuktiannya ya. Nah, berarti cara cepatnya adik-adik ya, kalau ada perpangkatan dengan angka yang sama terus kalau ada akar ya dengan angka yang sama seperti ini terus dia dibagi ya, berarti caranya adalah trik cepatnya ya, tinggal gini aja, kita akarkan 3 saja gitu, sama dengan berapa? 2. Kalau di sininya 9 ya, 8-nya kita ganti 9, tetap diakarkan 3. Kalau 12 ya 12 gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, berikutnya ada soal ya, adik-adik di sini. Perhatikan nilai dari akar 20 dikurangi dalam akar 20 dikurangi dalam akar 20 dikurangi akar 20 dikurangi akar dan seterusnya ya. Nah, kalau ini untuk cara mudahnya ya, ini adik-adik tinggal gini saja ya. Sini kan 20 ya. 20. Nah, angka 20 ini bilangan berapa kalau dikalikan menjadi 20? Berarti kan 4 sama 5 kan ya. Nah, karena di sini adalah pengurangan, maka kita ambil 4. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi kalau pengurangan angka yang kecil kita pakai. Lalu untuk pembuktiannya seperti apa ya? Caranya sama adik-adik. Kita permisalan X dulu ya. Berarti kan di sini akar 20 ya dikurangi akar 20 lalu dikurangi akar 20 lalu dikurangi lagi akar 20 ya, lalu dikurangi lagi dan seterusnya ya. Nah, sini kita misalkan X kan gitu ya. Nah, di sini ya 20 yang awal ini dan yang X ini kita kuadratkan. Berarti kan kalau dikuadratkan akarnya hilang ya. Berarti jadi 20. Di sini jadi X pangkat 2. Nah, yang ini ya kita ibaratkan masih X kan, berarti X ya. Nah, setelah itu kita bikin persamaan 0 ya, sama dengan berapa? Nah, berarti X pangkat 2. Nah, X yang ini loncat jadi plus kan, plus X, terus yang ini juga loncat jadi min 20 ya. Nah, setelah itu kita faktorkan ya. Berarti caranya gimana? Ujung sama ujung kali ya. 1 kali 20 adalah 20. Nah, bilangan berapa ya kalau dikalikan jadi 20, jadi min 20, tapi kalau ditambahkan menjadi 1 ya, atau X. Caranya gimana? Kita cari faktornya, faktor pengali dari 20 itu berapa saja. Faktor pengali dari 20 kan ada 1 kali 20 ya, lalu ada 2 dikali 10, terus ada 4 dikali 5. Nah, bilangan berapa kalau dikalikan menjadi min 20, tapi kalau ditambahkan menjadi 1. Nah, berarti kan di sini ya 4 sama 5. Nah, sekarang kita tinggal lihat mana yang akan dikasih minus. Nah, karena di sini hasilnya positif ya, penjumlahannya nantinya ya kan, berarti yang paling besar adalah yang positif, berarti angka 5. Berarti yang angka 4-nya kita negatifkan ya. Kan seperti itu. Berarti di sini X min 4 dan X plus 5 ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita jadikan persamaan 0 kan, berarti X sama dengan 4 dan X sama dengan min 5 kan gitu. Nah, yang dipakai adalah yang positif, berarti 4 yang kita pakai. Nah, jawabannya 4. Sama seperti ini untuk pembuktiannya ya. Tapi kalau cara cepatnya gini aja. Jadi 20 bilangan berapa kalau ditambahkan kalau dikalikan jadi 20, berarti 4 sama 5 ya, yang selisihnya 1 itu ya. Nah, berarti di sini jawabannya, karena di sini pengurangan, kita pakai yang angka yang kecil. Jawabannya adalah 4. Seperti itu adik-adik ya. Paham ya? Oke, kita cari soal lain ya. Berikutnya ada penjumlahan akar ya. Nilai dari
akar 6 ditambah dalam akar 6 ditambah dalam akar 6 ditambah dalam akar 6 ditambah dan seterusnya ya. Caranya seperti apa? Sama seperti tadi yang pengurangan itu ya. Nah, cuman tadi yang pengurangan angka yang kita pakai adalah angka yang kecil. Kalau penjumlahan kita pakai angka yang besar. Nah, perkalian berapa kalau dikalikan jadi 6 yang selisihnya 1? Berarti kan berapa? 2 sama 3 kan? Nah, karena di sini penjumlahan yang dipakai ya, berarti yang dipakai adalah yang besar angkanya. Berarti 3, jawabannya D. Untuk pembuktiannya ya. Nah, untuk pembuktiannya sama seperti tadi ya. Misalkan di sini akar 6 ditambah dalam akar 6 ditambah dalam akar 6 ditambah dalam akar 6 ya. Dan seterusnya ya. Seperti itu terus ya. Berarti kita ibaratkan adalah X ya. Nah, lalu kita kuadratkan. Berarti yang paling depan ini akarnya hilang karena dikuadratkan, berarti jadi 6. Nah, yang ini kan masih X ya. Berarti ditambah X. Nah, setelah itu kita buat persamaan 0 ya. Berarti di sini X pangkat 2. Nah, X yang di sini loncat sama dengan jadi minus X. Lalu yang angka 6-nya juga loncat jadi minus 6 ya. Nah, setelah itu kita faktorkan ujung sama ujung. 1 kali 6 adalah 1 kali min 6 adalah min 6. Nah, bilangan berapa kalau dikalikan dia jadi min 6, tapi kalau ditambahkan dia jadi min 1. Nah, faktor dari 6 itu kan 1 kali 6 ya, lalu 2 kali 3. Nah, berarti yang selisihnya 1 yang 2 kali 3 kan. Nah, sekarang tinggal dilihat mana yang minus mana yang plus. Karena di sini penjumlahnya jadinya minus ya kan. Nah, berarti angka yang minus adalah angka yang besar. Berarti mana? 3 kan? Berarti di sini X plus 2, X min 3 kan gitu. Nah, berarti di sini bikin persamaan nolnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, yang kita pakai adalah angka positif. Berarti jawabannya 3. Sama kan ya? Seperti itu adik-adik ya. Tapi cara cepatnya gini aja ya. 6 bilangan berapa yang dikalikan supaya jadi 6 yang selisihnya 1, berarti 2 sama 3. Karena di sini penjumlahan maka kita pakai yang plus ya, atau kita pakai angka yang besar ya, seperti itu. Oke, kita cari soal lain ya. Lalu ada soal lagi adik-adik. Berapa nilai X dari akar 2019 lalu akar dikali akar 2019 dikali akar 2019 dan seterusnya ya, sama dengan X plus 1. Kita disuruh nyari adalah nilai X. Nah, seperti tadi yang di awal-awal ya, kalau ada perkalian dalam soal akar dengan angka yang sama seperti ini ya kan, berarti jawabannya adalah angka itu sendiri ya. Berarti 2019 ya. Berarti kita tulis di sini 2019 sama dengan X plus 1. Kita kan mau nyari X-nya ya. Berarti X sama dengan gitu kan, X sama dengan, nah ini kan loncat ya, berarti 2019 dikurangi 1, berarti X sama dengan 2018. Gitu doang kak caranya ya, gini aja. Karena kan kita sudah tahu ya teorinya, bahwa angka yang kalau diakarkan dengan angka yang sama dan dikalikan dengan akar angka yang sama, hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Berarti jawabannya adalah 2019. Nah, sedangkan di sini persamaannya adalah X plus 1. Berarti kan X-nya sama dengan 2019 dikurangi 1 ya, sama dengan 2018 ya. Oke, kita coba cari soal lain ya. Lalu berikutnya ada tipe soal seperti ini ya. Nilai dari akar 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 6 adalah, nah cara cepatnya seperti ini ya adik-adik ya. Kita tahu ya bahwa kalau ada perpangkatan dengan bilangan bulat yang sama terus dikalikan, berarti dia adalah ditambah kan. Jadi seperti ini, misalkan A pangkat N dikali A pangkat M, itu kan sama saja A pangkat N ditambah M kan gitu ya. Berarti ini tinggal ditambahkan semua nih ya. Berarti 2 pangkat 6 ya, berarti 6 ditambah 12 ditambah 6, berarti jadi 2 pangkat 24 kan gitu ya. Nah, berarti karena ini pangkat, berarti yang akar ini juga kita pangkatkan nih ya. Berarti kalau akar dijadikan pangkat, berarti kan pangkat setengah ya. Nah, berarti di sini pangkat
setengah ya. Di sini akarnya ada 2 kan? Berarti kita pangkatkan setengah lagi ya. Pangkatkan setengah lagi. Nah, setelah itu kita kalikan dulu nih ya. Ini pangkat. Nah, kalau perpangkatan kan kita pakai hukum yang ini ya. A pangkat N ya. Pangkat lagi M itu sama aja A pangkat N dikali M. Berarti kan ini kita kali dulu ya. Nah, berarti yang setengah kali setengah adalah 1/4. Berarti di sini 2 pangkat 24 pangkat 1/4. Kan seperti itu ya. Nah, setelah itu baru yang ini kita kalikan 24 dikali 1/4 ya. Berarti ini kita coret, ini kita coret. Berarti 24 bagi 4 adalah 6. Berarti jawabannya 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu berapa? 64. Jawabannya berarti yang E. Gitu doang nggak caranya? Iya, gini aja caranya ya. Mudah ya. Oke, kita cari soal lain ya. Lalu berikutnya, berapa nilai dari akar 12,5 pangkat 2 dikurangi 3,5 pangkat 2? Nah, kalau ada tipe soal kayak gini ya, nah kita harus inget nih yang perkalian aljabar ya. Hukum perkalian aljabar, kalau ada A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 ya, itu sama saja dengan A tambah B dikali A dikurangi B. Nah, ini kan sama ya. Ini kita tinggal jadikan A, ini kita jadikan B. Pangkatnya sudah pangkat 2 dua-duanya kan. Nah, berarti kita pakai hukum yang ini ya. Nah, kita akarkan. Berarti di sini A-nya mana? 12,5. Berarti 12,5 ditambah B. B-nya berapa? 3,5 dikali ya 12,5 dikurangi 3,5 ya. Berarti nah, kita jumlahkan dulu yang ini ya. 12,5 ditambah 3,5 berarti 16 ya. Berarti 16 ya, 16 ya, betul, akar 16. Nah, sedangkan yang ininya berarti dikali berapa? 0 1 berarti 9 ya. Nah, berarti 9. Nah, setelah itu, nah kalau mau dipisah bisa nih, kita pisah ya. Berarti akar 16 dikali akar 9 kan gitu. Kalau akar 16 berapa? 4. Akar 9 berapa? 3. Berarti jawabannya berapa? 12. Jawabannya 12. Gitu aja Kak. Iya, gini aja, daripada kalian harus mengalihkan 12,5 ya. Lalu dikurangi 13 lalu dikurangi 3,5 dikali 3,5 itu susah ya. Atau lama ya berpikirnya. Kita pakai hukum yang ini aja, seperti itu. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita cari soal lain ya. Berikutnya ada soal seperti ini adik-adik. Hasil dari akar 248 ditambah akar 51 ditambah dalam akar 169 sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal kayak gini ya, bilangannya bulat semua, kita mengerjakannya dari belakang adik-adik ya. Kita mengerjakannya dari belakang. Maksudnya dari mana? Dari sini dulu nih. Nah, ini kan 163 ya. Kalau diakarkan 2 menjadi berapa nih? Nah, cara cepatnya gimana? Nah, cara cepatnya kita lihat di sini ya. Ini kan ada 9 belakangnya kan. Nah, perkalian yang belakangnya 9 kan salah satunya adalah 3 kali 3. Nah, sedangkan belakangnya adalah depannya adalah 16. Berarti dia nggak mungkin lewat dari angka 1 depannya ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Berarti 13 ya. Nah, setelah itu 13-nya kita tambahkan 51 ya. 13-nya kita tambahkan 51. Berarti 248 ditambah. Nah, ini kan berarti 51 ditambah 13 berapa? 64 ya. Sebentar, kakak salah nulis. Nah, berarti di sini akar 248 ditambah akar 64 ya kan. Nah, di sini kan akar dari 64 berapa? Bilangan berapa kalau dikalikan menjadi 64? Berarti kan 8 ya. Berarti di sini adalah 8. Nah, 8 ini kita tambahkan lagi ke atas ke 248 ya. Berarti di sini 248 ditambah 8 adalah 256 ya. Nah, sama dengan berapa akar dari 256? Kita lihat belakangnya. Belakangnya adalah angka 6 ya.
biasanya perkalian yang belakang yang ke 6, nah ujung-ujungnya adalah 6, berarti 6 ya. Di sini angkanya masih ratusan, nggak mungkin dia lewat dari angka 1 depannya. Jawabannya berarti 16. Jawabannya adalah A ya. Gitu aja Kak caranya. Iya, gini aja ya. Gampang ya. Oke, kita coba cari soal lain ya. Nah, berikutnya ada tipe soal seperti ini ya. Berapa nilai dari 1/3 dikali akar 12 dikali dalam akar 16 dikali dalam akar 9 dikali dalam akar 81 ya. Caranya sama ya, kita dari belakang ya untuk menghitungnya. Berarti di sini akar dari 81 berapa? 9 ya. Nah, 9 ini kita kalikan 9 ya. 9 dikali 9 berarti berapa? 81 kan? Berarti di sini 12 dikali akar 16 dikali akar 81 ya. Nah, di sini kan akar 81 berapa? 9 kan? Berarti di sini 12 dikali akar 16 dikali 9. Ini kan sama ya, 9. Nah, 9 dikali 16 ya. Nah, berapa nih? Nah, ini kan dua-duanya bisa diakarin ya. Kita langsung akarin aja. Berarti kan 12 akar. Nah, di sini kan 9 akar 3. Kan gitu ya. Kalau akar 9 kan 3 ya. Lalu akar 16 kan 4. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 ya. Nah, setelah itu adik-adik kita kalikan nih ya. Akar 12 dengan akar 12 ya. Kalau akar 12 dikali akar 12 kan berarti kan sama saja dikuadratkan ya. Berarti akarnya hilang ya. Berarti tinggal 12 ya. Tinggal 12. Tadi ininya baru kita masukkan. Kali 1/3 dikali 12 kita coret. Berarti 4 ya. Jawabannya adalah 4. Jawabannya adalah C ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita cari soal lain ya adik-adik ya. Berikutnya ada tipe soal lagi ya. Nilai dari akar 16 dikali akar 16 dikali akar 16 dikali akar 16 dan seterusnya sama dengan P pangkat 2. Maka nilai P adalah, nah tadi kan kakak sudah jelaskan ya bahwa kalau ada perkalian ya, perkalian akar yang angkanya sama, berarti jawabannya adalah angka itu sendiri ya. Berarti di sini jawabannya adalah 16 sama dengan P pangkat 2 ya. Karena di sini pangkat 2 ya, berarti 16-nya kita pangkatkan 2. Bilangan berapa dipangkatkan 2 adalah 16 ya. Berarti berapa? 4 ya. Karena 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, ini kan udah sama-sama 2 nih pangkatnya. Kita coret. Berarti P-nya sama dengan 4 ya. Gitu aja, Kak. Iya, gini aja. Gampang ya. Oke, kita cari lagi soal lain ya yang sama nih tipenya. Nah, ada tipe soal nih. Wah, lumayan ya. Seperti ini nih, kelihatannya membingungkan, tapi coba kita kerjakan ya. Nilai dari dalam kurung akar 6 dikali akar 6 kali akar 6 kali akar 6 dan seterusnya ditambah akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2 dan seterusnya pangkat 2 ya. Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwa kalau ada perkalian akar dengan angka yang sama, berarti jawabannya angka itu sendiri ya. Berarti di sini jawabannya adalah 6 ditambah 2. Nah, tinggal gini saja. 6 ditambah 2 pangkat 2. Berarti 8 pangkat 2. Berapa 8 pangkat 2? 8 kali 8, 64. Gitu doang Kak caranya. Iya, gini aja, gampang ya. Oke, kita lanjut soal yang lain ya. Lalu berikutnya ada contoh soal ya. Ada tipe soal lagi. Jika akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar seterusnya adalah P, dan akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi akar 30 dikurangi akar 30 dan seterusnya adalah Q. Maka ini nilai ya. Maka nilai P ditambah Q berapa nih? Nah, tadi sudah sempat dibahas ya. Kalau penjumlahan berarti kita cari dulu ya di sini. Bilangan perkalian berapa kalau dikali jadi 20 dan selisihnya cuma 1. Berarti 4 sama 5. Karena di sini tambah, berarti yang kita pakai adalah angka yang besar ya. Berarti P-nya sama dengan 5
dan sedangkan yang ini adalah bilangan berapa yang dikalikan menjadi 30 dan selisihnya hanya 1. Berarti 5 dikali 6. Karena di sini minus, berarti angka yang kita pakai adalah yang kecil. Ya, angka yang yang kecil. Berarti Q-nya adalah 5 ya. Setelah itu P ditambah Q. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Jawabannya adalah 10B ya. Gampang ya. Oke, kita cari soal lagi ya. Lalu berikutnya ada tipe soal seperti ini. Jika 27 akar 4 dikali 27 akar 4 dikali 27 akar 4 dan seterusnya sama dengan 9 pangkat P, maka nilai P sama dengan, nah caranya sama ya seperti yang tadi, hanya kita bukan dipangkatkan 2 sekarang, tapi kita pangkatkan 4 ya. Seperti apa ya? Jadi seperti ini nih adik-adik. Sini kan 4 ya. Akar 4 dari 27 akar 4 dikali 27 akar 4 dikali ya kan 27 akar 4 ya, lalu dikali 27 akar 4 ya, dikali akar 4 sampai seterusnya ya. Nah, di sini kita ibaratkan X ya. Kita ibaratkan X, oke? Dan X ini kita pangkatkan 4 ya, karena di sini akarnya 4, berarti kita pangkatkan 4. Berarti di sini yang paling depan itu kan karena sudah dipangkatkan 4, jadi akarnya hilang ya. Berarti jadi 27 ya. Dan yang ini masih X ya, berarti dikali X ya. Berarti di sini variabelnya kita pisahkan dengan bilangan bulat, berarti 27 sama dengan X pangkat 4 dibagi X, berarti 4 dikurangi 1 adalah 3 ya, berarti 27 sama dengan X pangkat 3, karena di sini dibagi ya, berarti 4 dikurangi 1, jadi akar 3 pangkat 3 ya, jadi 27 sama dengan X pangkat 3. Karena kita mau nyari X nya ya, berarti X nya itu adalah bilangan berapa kalau dipangkatkan 3 menjadi 27, karena di sini X nya adalah pangkat 3, berarti kan 3 ya. Nah, berarti karena 3 sini coret-coret, berarti X nya sama dengan 3 ya. Nah, di sini kan berarti 3 sama dengan 9 pangkat P gitu kan. Kita kan mau nyari pangkat P kan gitu ya. Nah, berarti kalau mau nyari pangkat P, berarti di sini sama dengan, berarti kan di sini karena dipangkatkan, berarti di sini 3 sama dengan akar dari 9 ya. Karena mau kita istilahnya cari pangkatnya kan. Ya. Berarti di sini akar dari 9, P sama dengan 9 pangkat setengah ya kan. Karena kan kalau di akar dirubah jadi pangkat setengah kan. Berarti P sama dengan berapa? Setengah ya. Jawabannya seperti itu adik-adik. Jawabannya jadi B ya. Oke. Baik adik-adik, mungkin kakak cukupkan ya untuk pembahasan tentang akar ini ya. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang mau tes CPNS. Ini kan soal-soal yang biasa keluar di TIO ya. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, di share ya, bunyikan loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dan trik cepat matematika lainnya ya. Baik, kakak pamit undur diri. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang jelas atau kekeliruan, karena kakak juga manusia biasa yang masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.